Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Di video kali ini saya akan membahas mengenai paradigma dalam sosiologi. Semoga para penonton semua dalam keadaan sehat walafiat. Apabila ada yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang belum sholat, silakan sholat terlebih dahulu, karena sholat itu yang utama. Jangan ditinggal sholatnya, nanti setelah sholat baru menonton video ini. Baik, mari kita bahas apa itu paradigma. Jadi paradigma itu merupakan sebuah sudut pandang, ya, atau merupakan sebuah kerangka berpikir atau landasan teori tertentu. Misalnya orang yang suhu badannya di atas 37,3 derajat, kalau sekarang itu akan dianggap orang yang sakit. Jadi sudah terjadi perubahan paradigma, ya, kalau lebih dari 37,3 derajat ya sudah harus istirahat di rumah, ya. Jadi dari mana asalnya itu? Asalnya dari kesepakatan para ilmuwan kesehatan bahwa suhu badan manusia itu maksimal 37,3 derajat normalnya. Kalau di atas itu ya akan dianggap sakit. Padahal sebelum ditemukannya termometer misalnya, alat ukur, ya manusia kalau dia masih bisa beraktivitas dengan baik, tidak merasa kenapa-napa, ya sudah, dia sehat saja. Tapi setelah ditemukannya alat ukur itu, apalagi sekarang ada pandemi, ya kalau di atas 37,3 derajat ya dianggap sakit, tidak boleh masuk ke suatu tempat atau keluar ruangan. Ya, itu contohnya. Paradigma itu kalau dari bahasa Inggris itu artinya model pola. Tapi kalau dalam kamus ilmiah populer itu paradigma diartikan sebagai perspektif, sudut pandang, contoh, tasrif, teladan, pedoman yang biasa dipakai untuk menunjukkan gugusan sistem pemikiran, bentuk kasus, dan pola pemecahannya. Tapi kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, paradigma itu diartikan sebagai kerangka berpikir atau model teori ilmu pengetahuan. Nah, inilah tahapan perkembangan paradigma menurut Thomas Kuhn. Yang pertama ada paradigma 1, itu artinya kelahiran sebuah paradigma baru. Dan nanti tahap yang kedua adalah normal science. Ini adalah tahap para ilmuwan mengembangkan sebuah paradigma yang sedang dikembangkan atau yang sedang berpengaruh. Tahap yang ketiga adalah anomali. Anomali di sini adalah nanti ada satu tahapan ilmu pengetahuan itu sudah tidak bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi ada yang sebagian masih bisa digunakan, ada yang tidak bisa digunakan. Akhirnya terjadi tahap yang keempat, yaitu krisis ilmu pengetahuan. Nah, disinilah akhirnya yang akan melahirkan sebuah revolusi ilmiah. Artinya muncul paradigma-paradigma baru, ya, untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dijawab oleh paradigma sebelumnya. Menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah suatu kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan satu teori. Tapi kalau menurut Robert Frederick, ya, paradigma adalah suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Kalau Josh Rizer itu mengartikan paradigma merupakan suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan atau subject matter dari suatu cabang ilmu. Bisa kita simpulkan paradigma sosiologi itu merupakan suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan atau subject matter dari ilmu sosiologi, atau merupakan sebuah keteraturan pikiran yang mengandung sejumlah konsep atau teori yang tersusun secara sistematik menurut arasi logika dan prosedur tertentu dalam memahami suatu realitas sosial. Itulah paradigma.
Nah, apa sih fungsi atau tujuan kita mempelajari sebuah paradigma? Paradigma itu menjadi sebuah acuan dalam mengarahkan tindakan, baik tindakan sehari-hari maupun tindakan ilmiah. Yang kedua, paradigma juga sebagai referensi atau dasar pijakan dalam proses pembuatan sebuah teori. Yang ketiga, paradigma itu sebagai jendela untuk melihat atau menyaksikan dunia atau untuk mempelajari suatu ilmu lebih mendalam lagi. Yang keempat, paradigma itu sebagai acuan. Maka, lingkup suatu paradigma mencangkup berbagai asumsi dasar yang berkaitan dengan aspek epistemologi dan metodologisnya. Paradigma di dalam ilmu sosiologi itu dibagi menjadi 3, tapi dalam perkembangannya nanti menjadi ada 4 paradigma. Sebelumnya kita bahas yang 3 dulu. Yang pertama ada paradigma fakta sosial. Ya, teorinya itu fungsionalisme struktural, teori konflik, teori sistem, dan teori sosiologi makro. Yang kedua adalah paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial itu teorinya action theory, teori tindakan, interaksionisme simbolik, dan teori fenomenologi. Yang ketiga ada paradigma perilaku sosial. Teorinya adalah behavior dan sosiologi atau teori perubahan sosial. Yaitu 3 paradigma yang nanti akan kita bahas. Paradigma fakta sosial ini yang pertama kali mencetuskan adalah Emil Durkheim. Jadi melihat sebuah fakta sosial dari sudut pandang struktur sosial dan pranata sosial. Jadi di dalam paradigma fakta sosial itu pemahaman terhadap fenomena sosial yang harus ada dengan mempertimbangkan data real atau data yang dianggap real. Pokok persoalannya adalah fakta sosial. Teorinya itu teori struktural, fungsional, struktural konflik, sistem, dan sosiologi makro. Metodenya menggunakan metode interview, kuesioner, dan perbandingan sejarah. Ini yang ada di dalam paradigma fakta sosial. Fakta sosial itu terdiri atas kelompok kesatuan masyarakat tertentu, sistem sosial, peranan, nilai-nilai keluarga, dan pemerintahan. Menurut Durkheim, fakta sosial itu harus diteliti atau dipelajari. Paradigma fakta sosial adalah istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan tentang cara pandang seseorang atau ahli dalam ilmu sosial di dalam melihat fakta sosial, yang meliputi dinamika sosial, konflik sosial, interaksi sosial, kelompok sosial, dan lain sebagainya. Nah, fakta sosial ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama struktur sosial, contohnya kelas sosial, ya, kasta, dan stratifikasi sosial. Yang kedua, institusi sosial, contohnya nilai, norma, peran, dan posisi sosial. Sekarang kita bahas mengenai teori-teori yang ada pada paradigma fakta sosial. Yang pertama adalah teori konflik. Apa itu teori konflik? Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tapi berakibat terjadinya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dari kondisi semula. Yang kedua ada teori fungsionalisme struktural. Ini adalah satu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial. Di teori ini, masyarakat itu sebagai suatu sistem memiliki sebuah struktur yang terdiri dari banyak lembaga. Fungsionalisme itu bisa didefinisikan dengan pengertian masyarakat merupakan sebuah sistem sosial yang terdiri dari elemen-elemen yang saling mempengaruhi seperti organ tubuh kita, dan semuanya itu mempengaruhi keseimbangan sosial yang ada di masyarakat. Ya, misalkan tubuh kita ada yang sakit, ya pastikan seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Yang ketiga ada teori sistem. Teori sistem itu merupakan satu kesatuan dari elemen fungsi yang beragam, saling berhubungan dan saling membentuk pola yang mapan. Hubungan antara elemen-elemen sosial
memiliki hubungan timbal balik atau hubungan dua arah. Nah, teori sistem itu dipetakan oleh Ritzer, yang mana teori ini dikhususkan pada masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai, pranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan bermasyarakat. Yang keempat ada teori sosiologi makro. Teori sosiologi makro adalah teori yang difokuskan pada analisis proses sosial berskala besar, namanya aja makro, jadi proses sosialnya skalanya besar, dan jenjang yang panjang meliputi teori tentang evolusionisme, yaitu kan membutuhkan waktu yang lama, sistem konflik, perubahan sosial, dan stratifikasi sosial. Ini ada contoh-contoh dari fakta sosial dalam ilmu sosiologi. Ini ada para pelanggar ketertiban lalu lintas ya, dan ada para pendaki gunung yang tetap melaksanakan ibadah saat mendaki gunung. Selanjutnya ada paradigma definisi sosial. Paradigma ini itu yang mencetuskan adalah Max Weber. Pokok persoalannya adalah pada tindakan sosial. Kalau yang pertama tadi Emil Durkheim pokok persoalannya pada fakta sosial, kalau ini pada tindakan-tindakan sosial. Nah, teorinya itu adalah interaksionisme simbolik, teori tindakan, etnometodologi, dan eksistensialisme. Metodenya pakainya kuesioner interview, khasnya itu pakai metode observasi karena ingin mengamati tindakan sosial yang ada pada masyarakat. Menurut Max Weber, di dalam definisi sosial itu mengkaitkan bahwa sosiologi adalah suatu studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Nah, tindakan sosial di sini menurut Weber adalah tindakan individu selama tindakannya itu mempunyai makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan yang lain. Jadi individu itu pasti memiliki makna-makna dalam setiap tindakannya menurut Weber. Jadi tindakan yang dilakukan oleh individu itu bukan semata-mata merupakan sebuah hanya realitas sosial saja, tapi ada makna di belakangnya yang harus dicari tahu atau harus diteliti lebih mendalam maksud dan tujuannya itu seperti apa. Nah, di dalam paradigma definisi sosial itu bercirikan adanya interaksi dengan norma sehingga menimbulkan makna dan perilaku yang bersifat kontinu. Paradigma ini lahir sebagai respon atas paradigma fakta sosial yang menganalisis fenomena sosial secara komprehensif. Analisis paradigma ini itu menitik beratkan pada tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan atas kesadaran penuh seseorang. Yang dimaksud tindakan sosial di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengandung makna bagi dirinya sendiri dan tindakan itu diarahkan kepada pihak lain. Tindakan yang diarahkan kepada pihak lain akan mendapatkan respon atau reaksi balik yang berupa satu tindakan juga. Sebagai contoh misalkan, kalau paradigma fakta sosial, ketika sudah ada aturan ya, aturan mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan minimal 75% ya, dan mahasiswa ketika pembelajaran semuanya harus memperhatikan. Itu harusnya ketika sudah ada peraturan itu harusnya semua mahasiswa, kalau paradigma fakta sosial memang 100% bisa menganalisis realitas sosial ini, itu harusnya semua mahasiswa ya masuk, semua mahasiswa memperhatikan ya. Tapi dalam kenyataannya kan ada mahasiswa yang tidak masuk kuliah, ada mahasiswa yang tidak memperhatikan. Nah, kenapa mahasiswa ini tidak masuk kuliah, tidak memperhatikan? Ini bisa dianalisis dengan paradigma definisi sosial. Teori-teori yang digunakan dalam paradigma definisi sosial salah satunya adalah yang pertama teori aksi. Action theory. Di dalam teori ini itu tindakan sosial merupakan satu proses di mana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ia pilih dan kemudian dibatasi oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma. Kita kan hidup pasti ada norma-norma dan nilai-nilai yang harus kita taati juga, walaupun kita memiliki keputusan-keputusan subjektif, tapi kita tetap harus sesuai juga dengan nilai-nilai dan norma yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah teori interaksionisme simbolik, yaitu
di sini adalah teori yang membahas mengenai kehidupan bermasyarakat itu terbentuk melalui proses interaksi, ya, dan interaksi dan komunikasi antara individu dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami melalui proses belajar. Nah, yang ketiga ada teori fenomenologi. Nah, di dalam teori fenomenologi itu berarti studi tentang cara di mana fenomena atau hal-hal yang kita sadari muncul kepada kita, dan cara yang paling mendasar dari munculnya adalah sebagai satu aliran pengalaman indrawi yang berkesinambungan dengan apa yang kita terima melalui panca indera kita. Masalah utama dalam teori ini adalah bagaimana kehidupan masyarakat itu dapat dibentuk. Fenomenologi itu ada dua kunci dalam memahaminya. Yang pertama adalah awareness atau struktur kesadaran, dan yang kedua adalah struktur of consciousness atau struktur pengetahuannya. Jadi kita akan melihat bagaimana fenomena itu terjadi, bagaimana masyarakat itu sadar, dan bagaimana pengetahuan dari masyarakat. Misal pada saat terjadi pandemi COVID ini, orang yang sadar mengenai pandemi COVID ini itu pasti dia akan mematuhi protokol kesehatan. Tapi pasti seorang yang mematuhi protokol kesehatan itu pasti mereka mempunyai struktur pengetahuan. Tapi kalau orang yang hanya memiliki struktur pengetahuan tapi tidak memiliki awareness, kesadaran, ya dia masih melanggar protokol-protokol kesehatan. Jadi bukannya dia nggak paham mengenai bahayanya COVID, tapi dia belum ada kesadaran sehingga terjadi fenomena-fenomena pelanggaran protokol kesehatan. Nah, ini merupakan sebuah contoh dari definisi sosiologi, ya. Ini kan ada satu ritual kebudayaan, ya, ini hanya bisa dijelaskan dengan paradigma definisi sosial karena ada makna-makna tertentu kenapa harus memakai pakaian adat yang seperti itu, kenapa yang dikorbankan harus hewan tertentu, ya. Terus ini ada foto juga, ya. Ekspresi seperti ini kan yang bisa kita ketahui kan harus kita wawancara dulu, harus tanya maksudnya apa. Terus ini ada orang berdebat, ya, interaksi simbolik dari sudut pandang yang berbeda ini kan memiliki makna masing-masing dan ditimpali oleh orang satunya, seperti itu. Ini paradigma yang ketiga itu ada paradigma perilaku sosial. Paradigma ini diprakarsai oleh Skinner, ya. Persoalan pokoknya adalah perilaku terkait dengan reward dan punishment. Teori yang digunakan adalah sosiologi behavioristik dan teori pertukaran. Metodenya itu menggunakan kuesioner interview, observasi, khasnya itu pakai metode kuantitatif eksperimen. Nah, di dalam paradigma perilaku sosial ini itu terdapat sesuatu yang dapat memicu, ya, atau kenapa paradigma ini menjadi menarik, karena paradigma ini melihat kenapa seseorang berperilaku tertentu, ya. Dengan kata lain, perilaku seseorang itu ditentukan oleh stimulus yang datang dari luar yang membuat individu berpikir dan berperilaku. Misalkan mahasiswa itu ada yang rajin, ada yang tidak rajin. Mahasiswa bisa rajin itu ada stimulus, misalkan perilakunya rajin karena distimulus akan mendapatkan nilai yang baik atau akan mendapat hadiah dari orang tuanya kalau mendapatkan IPK yang baik, itu stimulus. Sebaliknya, mahasiswa bisa berperilaku rajin karena ada punishment. Misalkan kalau dia tidak rajin, ya, nanti dia nilainya tidak keluar, atau misalkan tidak hadir 70 lebih dari 25%, jadi dia kan harus hadir 75%, ya. Itu salah satu contohnya. Nah, di dalam paradigma perilaku sosial ini, paradigma ini mengarahkan pendekatannya pada psikologi yang mana, ya, penerjemahannya pada prinsip-prinsip psikologi teori behaviorism ke dalam sosiologi. Jadi behaviorism itu adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon belajar terhadap suatu rangsangan. Jadi konsepnya Skinner itu ada stimulus, organisme itu, dan respon. Jadi stimulusnya apa, bisa berupa reward atau punishment. Organisme itu di dalamnya ada komunikator dan komunikan. Komunikator itu orang yang menyampaikan stimulus itu, komunikan itu orang yang mendapatkan stimulus. Nah, nanti responnya bagaimana, perubahan perilakunya bagaimana.
Nah, di dalam teori perilaku sosial atau behavior sosiologi itu menerapkan prinsip psikologi perilaku ke dalam sosiologi, memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi di dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku si aktor. Jadi hubungan antara lingkungan dan aktornya, aktor dan lingkungan. Nah, konsep dasar behavioral sosiologi itu adalah reinforcement, yang diartikan sebuah ganjaran atau yang disebut sebagai reward. Selain itu juga ada teori exchange atau perubahan, ya. Nah, di dalam teori perubahan secara garis besar dapat dikembalikan kepada 5 proposisi dari Josh Hoffman. Yang pertama, jika tingkah laku atau kejadian yang sudah lewat dalam konteks stimulus dan situasi tertentu memperoleh ganjaran atau reward, maka kemungkinan besar tingkah laku atau kejadian yang mempunyai hubungan antara apa yang terjadi pada waktu silam sebelumnya dengan yang terjadi di waktu sekarang itu akan memperoleh perubahan. Yang kedua, menyangkut frekuensi ganjaran yang diterima atas tanggapan atau tingkah laku tertentu yang memungkinkan terjadinya peristiwa yang sama pada waktu sekarang. Jadi kemarin waktu misal mahasiswa menanggapi terus dipuji oleh dosennya, sehingga mahasiswa ketika disuruh menanggapi lagi dia akan dengan semangat menanggapi materi yang dijelaskan oleh dosennya. Yang ketiga, misal memberikan arti atau nilai kepada tingkah laku yang diarahkan oleh orang lain kepada aktor, ya. Jadi semakin bernilai bagi seseorang suatu tingkah laku orang lain yang ditunjukkan kepadanya, makin besar kemungkinan untuk mengulangi tingkah lakunya. Misalkan Anda berbuat baik kepada seseorang, dan seseorang itu juga akan merespon dengan baik lah. Anda senang, akhirnya Anda akan mengulangi perbuatan-perbuatan itu untuk bisa mendapatkan hati atau Anda bisa mendekati orang tersebut, ya. Yang keempat, semakin seseorang menerima ganjaran atas tindakannya dari orang lain, maka semakin berkurang nilai dari setiap tindakan yang dilakukan berikutnya. Tapi misalkan ganjarannya itu diberikan langsung dibalas budinya, yaitu akan mengurangi nilai-nilai yang ada. Yang kelima, semakin dirugikan seseorang dalam hubungan dengan orang lain, maka semakin besar orang tersebut akan mengembangkan emosinya, ya. Artinya tidak akan ada hubungan timbal balik ketika terjadi seperti itu. Nah, ini contoh-contoh paradigma perilaku sosial, ya. Ini ada orang terjaring razia kumpul kebo, ya. Ini ada yang saling menolong orang temannya, ya. Ini ada pengemis di jalan. Ini merupakan satu paradigma perilaku sosial. Nah, yang terakhir atau yang keempat, ada yang namanya paradigma terpadu atau integratif. Ini yang dicetuskan oleh Josh Lizer. Paradigma terpadu ini sebenarnya itu menggabungkan antara kontinuum makroskopik dan mikroskopik atau kontinuum objektif subjektif. Jadi ketika paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial ternyata tidak bisa untuk menjawab secara holistik realitas atau fenomena sosial yang terjadi, sehingga menurut Lizer itu diperlukan satu paradigma terpadu atau paradigma yang berpijak tidak hanya pada satu paradigma saja, tapi bisa berpijak pada dua paradigma, bahkan ketiga paradigma tersebut. Misal dalam makro subjektif ataupun makro objektif itu bisa menggunakan paradigma fakta sosial dan bisa menggunakan paradigma definisi sosial sekaligus. Seperti tokoh yang sudah menggunakan paradigma ini adalah Bourdieu. Bourdieu itu di dalam struktural konstruktif itu menggunakan dua paradigma. Bourdieu berpijak pada paradigma fakta sosial dan definisi sosial. Nah, selain itu juga ada tokoh Anthony Giddens, ya, sosiolog Inggris, itu menggunakan bahkan seluruh paradigma. Di dalam analisis sosiologisnya itu Giddens menggunakan tiga paradigma ini, ya. Jadi di perkembangan sosiologi postmodern itu paradigma itu sudah tidak hanya digunakan salah satu saja, tapi berpijak kepada berbagai paradigma. Nah, yang menarik di sini adalah ketika paradigma terpadu ini ditawarkan oleh Lizer sebagai tawaran bahwa
di era sekarang itu harus dianalisis menggunakan tidak hanya pada satu paradigma. Sebenarnya Ibnu Khaldun itu sudah menerapkan paradigma terpadu 500 tahun sebelum ilmu sosiologi dilahirkan. Nanti pada pembahasan video Ibnu Khaldun nanti akan dijelaskan lebih spesifik. Tapi pada intinya Ibnu Khaldun sudah menggunakan dua paradigma, yaitu fakta sosial dan definisi sosial, untuk menjelaskan sebuah fenomena sosial yang ada yang dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, paradigma terpadu di sini dari kontinuum makroskopik, mikroskopik, dan menuju kontinuum objektif subjektif akhirnya melahirkan paradigma kesatuan yang di dalamnya bisa berpijak pada fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.